Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bersama saya Roma Agus. CSSR kita akan merenungkan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mengantar segala yang dilakukannya, sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan mutiara pagi hari ini kita mau merenungkan, kita mau mendalami apa motivasi kita datang mencari Tuhan. Apa motivasi kita mengikuti Yesus? Kita berangkat dari Injil hari ini, saudari-saudara. Banyak orang datang berkerumun, berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus karena dia mengajar dan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Karena itu saudara-saudara masuk akal kalau Yesus menjadi tokoh yang populer, tokoh yang viral, dibicarakan di mana-mana karena seorang guru muda ini berbeda dengan guru-guru yang lain. Karena itu kita bisa mengerti mengapa banyak orang dari macam-macam tempat tadi dikatakan, dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan dia, untuk mendengarkan dia, dan lebih-lebih untuk disembuhkan dari banyak penyakit mereka. Mereka berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamah dia. Sebuah daya tarik luar biasa dari pribadi Yesus berkat pewartaan dan segala perbuatan baik yang dilakukannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, semua yang datang kepada Tuhan Yesus ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Karena sekali lagi Yesus punya daya magnet yang luar biasa yang menarik banyak orang. Ketika nama tenar Yesus ini, saudari-saudara, sudah menyebar ke segala penjuru karena apa yang mereka dengar tentang perbuatan-perbuatannya, orang sekali lagi datang berbondong-bondong, berdesak-desakan, ingin melihat, ingin berjumpa dengan dia. Dari macam-macam tempat itu, bahkan dari daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah kafir, seperti Tirus dan Sidon tadi. Di satu pihak, saudari-saudara, jumlah besar ini tentu membesarkan hati. Namun di pihak lain, Yesus tahu bahwa mereka belum siap untuk memahami identitas Yesus. Siapa dia sesungguhnya? Pemahaman dan sikap mereka terhadap Yesus masih sangat dangkal. Mereka tertarik karena dia mampu menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan-setan, masih sebatas itu. Mereka datang
hanya karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat. Sementara Yesus tidak memaksudkan begitu. Mereka belum sepenuhnya menjadi pengikut-pengikut Yesus. Mereka datang sekali lagi untuk mendapatkan sesuatu. Entahkah itu kesembuhan, entahkah itu pemuasan atas rasa ingin tahu mereka, entahkah itu macam-macam motivasi pribadi yang lain. Mereka belum siap untuk memberi, tapi mereka siap untuk menerima sesuatu dari Yesus. Tapi sebagai orang yang punya hati bagi orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, kita mendengar Yesus tidak menolak mereka. Yesus berbela rasa kepada mereka. Saudari-saudara, Yesus mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh popularitas ketika kita disanjung atau dielu-elukan. Ia memberi teladan kepada kita untuk selalu sadar akan mandat perutusan yang dipercayakan oleh Allah Bapanya, yakni mengantar semua orang untuk mengalami kasih dan kebaikan Allah. Ia mengundang kita untuk tidak sekedar ikut Dia, tetapi untuk menjadi pengikutnya yang sejati dan menerima Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Saudari-saudara, sudah berapa lama Anda menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama Anda menjadi orang Katolik? Barangkali Anda dibaptis sejak masih bayi, atau sudah dewasa, tapi sudah sangat lama. Apa motivasi Anda mengikuti Yesus? Apakah Anda juga sekedar ikut Yesus, tetapi seperti di pinggiran saja? Seperti orang banyak yang datang berbondong-bondong tadi karena ingin mendapat sesuatu. Ataukah sudah lebih dalam dari itu? Bukan hanya ingin mendapat sesuatu dari Yesus, tapi ambil bagian dalam cara hidup Yesus. Mewartakan kabar baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita bukan hanya menjadi penonton, hanya pengikut, tetapi kita ambil bagian secara sadar dan aktif dalam tugas perutusan. Mari saudara-saudari kita memurnikan motivasi-motivasi ketika kita datang mencari Yesus. Ketika kita ingin dekat dengan Dia, janganlah kita menjadi sekedar ingin ikut Dia, ingin mendapat suatu mujizat, ingin mendapatkan satu pertolongan saja. Tapi kita mesti lebih jauh dari itu. Kita ingin ambil bagian dalam cara hidup Yesus. Kita ingin ambil bagian dalam gerakan Yesus, gerakan untuk mewartakan kabar baik dan kabar pembebasan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah boleh menjadi pengikut-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam hidup-Mu. Hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh dengan kebaikan, dengan kepedulian, dengan bela rasa. Dampingilah kami selalu untuk senantiasa memuliakan nama-Mu dan mengimani Engkau sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kami. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.